Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Semua Bisa Channel. Ya, di video kali ini saya mau ngebagi pengalaman buat para teman-teman yang pengen memulai hobi woodworking atau buat teman-teman yang pengen mulai menggeluti dunia perkayuan. Alat apa sih yang pertama wajib kita punya sebelum menjadi tukang kayu yang handal? Dan berapa sih kira-kira modal yang kita keluarkan buat membeli alat-alat untuk melakukan pekerjaan woodworking untuk pemula? Langsung aja kita tonton di video selanjutnya. Oke, langsung aja di sini kita mau bahas ke alat yang paling penting. Di sini alat yang pertama itu adalah circular saw. Di sini saya punya circular saw merek AEG, dia circular saw cordless. Ini saya beli lumayan baru, kemarin videonya juga ada. Tapi teman-teman yang mau baru mulai mungkin nggak usah beli yang baterai dulu, karena memang yang baterai itu harganya juga lumayan, sama kecepatan putarannya itu nggak secepat yang listrik. Jadi buat teman-teman awal-awal itu yang pertama harus kita punya itu adalah circular saw. Circular saw ini dia itu bertujuan buat kita membelah kayu atau memotong kayu. Jadi kita bisa pakai circular saw. Atau misalnya teman-teman mau bikin circular saw itu bisa jadi table saw. Dan dari table saw itu kita bisa macam-macam, kita bisa ngebelah, kita bisa membuat macam-macam dari table saw dengan satu circular saw aja. Jadi circular saw ini mesti ada ya, bisa dibilang ya, karena kalau pakai gergaji kita pasti kerjaan yang harusnya selesai dalam setengah jam kita bisa selesai ini dalam 2-3 jam. Jadi circular saw ini hal pertama yang paling penting harus kita punya. Nah, untuk masalah berapa biayanya nanti kita bahas di akhir video. Berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan. Tapi hal yang pertama yang kita harus beli itu adalah circular saw, karena circular saw ini sangat membantu kita ya buat dunia perkayuan. Oke. Selanjutnya yang juga penting ya adalah mesin serut. Mesin serut kayu. Di sini saya punya mesin serut dari merek Black Decker ya, yang listrik ini mesin serutnya. Jadi mesin serut kayu ini dia bertujuan buat meratakan permukaan kayu di keempat sisinya supaya hasilnya itu bisa rata dan presisi, sehingga pengerjaan kita itu bisa lebih mudah dan lebih rapi. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang mungkin mainnya itu bukan di kayu seperti kayu jati Belanda atau kayu-kayu kasar yang pada umumnya, tapi misalnya teman-teman mainnya di misalnya kayu plywood atau block board, mungkin planer ini nggak terlalu dibutuhin. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen lagi coba-coba main kayu jati Belanda, planer ini sangat dibutuhkan untuk meratakan di keempat sisi bagian. Jadi planer ini jadi barang kedua yang wajib kita miliki di rumah kita untuk memulai hobi kayu. Oke, selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga di sini saya punya menurut pengalaman saya sendiri juga ya, gerinda. Jadi gerinda di sini dia itu bertujuan buat mengamplas kayu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya budget lebih, boleh teman-teman beli orbital sander atau belt sander, atau juga yang sander yang kotak itu. Tapi kalau misalnya terlalu mahal atau teman-teman punyanya di rumah gerinda, bisa pakai gerinda. Dan gerindanya kalau bisa saya saranin teman-teman misalnya mau beli, bisa beli yang ada variable speednya. Harganya juga lumayan murah, nggak terlalu mahal. Yang ada variable speednya itu kalau nggak salah sekitar 250 ribuan.
merek NRT Pro. Jadi gerinda ini jadi bagian yang sangat penting. Memang waktu kita ngamplasnya itu dia berdebu banget, tapi kalau misalnya buat pemula, saya juga awal-awal pakai gerinda ini sangat lama. Bahkan sampai sekarang pun saya masih pakai gerinda ini buat ngamplas kayu-kayu yang masih kasar banget. Saya amplas pakai gerinda supaya lebih halus. Baru selanjutnya bisa saya amplas pakai amplas yang saya punya. Jadi gerinda ini barang ketiga yang wajib kita punya dengan dana minim ya. Selanjutnya yang terakhir yang kita harus punya itu adalah bor. Bor di sini jadi barang yang cukup penting menurut saya. Kenapa? Karena pekerjaan kayu menurut saya lebih efisien dan lebih cepat, lebih praktis kalau kita memakai bor dan sekrup daripada kita menggunakan paku. Karena kita menggunakan paku lebih nggak rapi dan lebih rawan retak, pakunya bisa bengkok dan lain-lain. Tangan kita bisa kena martil waktu malu. Tapi dengan kita pakai bor, pekerjaan kita lebih cepat dan jadi lebih kuat juga. Karena waktu kita menyekrup kayu, sekrup itu kan ada ulirnya, jadi sehingga dia lebih kuat dibandingkan paku. Jadi menurut saya bor ini adalah power tool keempat yang wajib kita beli untuk memulai hobi woodworking. Misalnya teman-teman adanya bor yang listrik, nggak masalah, bor listrik juga banyak yang murah. Atau kalau misalnya teman-teman mau pakai bor baterai juga bisa pakai bor baterai. Seperti saya yang saya pakai ini JLD. Saya juga udah review sebelumnya dan pengalaman 3 bulan saya memakai produk ini bisa dilihat di video sebelumnya. Sangat oke dan sangat nggak masalah buat para penghobi woodworking. Apalagi buat teman-teman yang mainnya di kayu jati Belanda, yang pengen coba di kayu jati Belanda, pakai bor ini sangat aman, lancar jaya, nggak ada sama sekali masalahnya. Oke, selanjutnya di video selanjutnya kita mau bahas masalah berapa sih budget yang kira-kira dibutuhin untuk memulai hobi woodworking. Bagi pemula ya, kita bisa yang low budget atau yang lumayan lah hitungannya. Ya oke, langsung aja kita mau ngebahas masalah harganya yang dibutuhin buat mulai hobi woodworking ya. Yang pertama dari circular saw. Kalau saya saranin teman-teman mau beli circular saw supaya awet ya, nggak murah banget, murah tapi nggak terlalu murah, barangnya juga lumayan bagus, ada garansinya, aman. Kalau saya saranin bisa teman-teman beli untuk pemula, misalnya bisa beli merek Ryu itu sekitar harganya 465.000 kalau nggak salah ya. Sekarang 465.000. Circular saw yang pertama saya pakai juga merek Ryu, dia itu sangat tangguh, sangat kuat dan nggak ada masalah. Untuk kekuatannya sangat oke, pemotongannya aman, spare partnya banyak yang jual, dan barangnya juga nggak mudah rusak. Jadi untuk circular saw sekitar 465.000. Lalu kedua planer di sini saya pakai Black Decker. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli planer, sebenarnya bisa beli yang merek Ryu juga hitungannya lumayan murah dan dia ada garansinya. Dia udah modelnya itu yang model Makita, mesin planernya, jadi spare partnya juga banyak banget yang jual spare part dari model-model seperti Ryu itu, dan ketahanannya juga sangat oke dan gak ada masalah. Planer saya sebelumnya juga saya punya mereknya Ryu, cuman udah saya nggak pakai lagi, udah saya jual. Sangat oke dan sangat enak waktu dipakainya, nyaman banget. Merek Ryu, mata pisaunya juga banyak yang jual. Kalau untuk Black Decker mungkin mata pisaunya ada yang jual tapi lumayan harganya. Tapi kalau yang model Ryu itu udah banyak banget yang jual mata pisaunya. Jadi dari mesin serut itu harganya sekitar jadi tadi mesin serutnya itu setelah saya cek lagi itu harga sekitar 365.000 ya untuk mesin planernya. Lalu alat selanjutnya yang kita butuhin juga untuk pemula memulai hobi woodworking itu adalah gerinda ya. Gerinda ini menurut saya paling oke, paling worth it dan banyak kepakainya juga. Jadi bisa kita pakai buat ngamplas kayu, kita mau motong besi kita bisa pakai gerinda, dan misalnya mau motong ranting pohon kita bisa pakai gerinda juga, kita pakai chainsaw. Jadi gerinda ini bisa dibilang sih mungkin wajib lah ada di rumah masing-masing buat teman-teman yang mungkin nggak
hobi kayu juga mungkin wajib punya gerinda, karena alat ini juga banyak gunanya dan sangat dibutuhin buat di rumah-rumah masing-masing. Nah, untuk harganya itu dari gerinda sendiri, saya saranin beli kalau mau untuk ngamplas kayu itu bisa beli yang merek NRT Pro. Dia udah ada variable speednya, jadi kita ngamplasnya itu bisa lebih teratur dan nggak kekencengan. Karena putarannya yang kencang, nanti gerinda kadang-kadang bisa bikin kayunya itu agak bergelombang. Tapi kalau ada variable speednya, mungkin dia nanti sifatnya itu jadi lebih mirip orbital sander. Jadi untuk gerinda harganya sekitar 250 ribuan ya. Nah, lalu yang terakhir itu bor yang kita wajib punya. Menurut saya kita wajib punya. Bor ini harganya kalau dari JLD yang saya pakai ini harganya sekitar 170 ribuan. Dia itu dapat satu baterai. Misalnya teman-teman yang maunya lebih mungkin kalau bor ini itu nggak bisa dipakai buat tembok, tapi misalnya mau teman-teman pakai bor yang bisa buat tembok juga tapi bisa buat kayu juga, jadi multifungsi, nggak cuma untuk kayu, itu bisa sekitaran harga 200 ribuan ya sekitar 170 sampai 200 ribuan banyak. Saya punya merek Miltank, sampai sekarang juga bornya itu awet, dia model bentuk bodinya itu seperti Bosch ya. Jadi untuk keseluruhan dari alat-alat yang kita butuhin buat pemula itu sekitar circular saw itu kita 465, Black Decker ini 365, mesin serut, gerinda itu sekitar 250, dan bor itu kita taruhnya harga sekitar 200 ribuan aja ya. Jadi di sini kalau kita buletin itu totalnya itu hanya sekitar 1.280.000. Dengan uang 1.280.000 kita udah bisa memulai hobi woodworking dengan power tool yang oke, bergaransi dan nggak murahan banget ya. Jadi power tool yang saya kasih harganya itu bukan harga termurah. Mungkin yang termurahnya banyak, tapi itu harga yang paling aman untuk dipakai di jangka waktu yang panjang. Jadi untuk harga segitu masih oke, 1.280.000 ya, sekitar 1,3 jutaan lah. Kita bisa memulai hobi woodworking. Nah, lalu selanjutnya kita mau coba bahas ke harga yang udah lumayan mahal ya hitungannya. Mungkin gak lumayan mahal, murah juga, tapi kelasnya itu lebih tinggi. Berapa sih harganya? Lalu di sini kalau yang speknya lebih tinggi di sini kita bisa pertama kita bahas dari mesin serut. Dari mesin serut di sini kita bisa pakai untuk oke banget ini yang saya tahu juga, kita bisa pakai mereknya dari Dolis ya. Menurut saya oke itu ya. Kalau misal teman-teman punya pandangan yang berbeda nanti bisa sebutin aja di kolom komentar buat masukan. Tapi menurut saya yang oke itu dari mesin serut Dolis ataupun Kyuho. Itu juga sangat oke, mesin serutnya enak, tapaknya lebar. Itu harganya itu sekitar 550 ribuan. Lalu untuk bornya itu kita bisa pakai yang merek dari, sebenarnya paling oke sih dari merek Makita ya. Tapi untuk harga dari merek Makita sendiri itu yang paling murahnya sekitar 1 jutaan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang nggak selevel Makita tapi udah bagus banget, multifungsi, bor baterai, itu bisa beli yang merek NRT Pro, itu sekitar 500 ribuan. Dan untuk circular saw-nya itu sebenarnya harganya hampir-hampir sama sih, tapi kalau menurut saya bisa pakai yang dari merek Stanley, itu sekitar harga 700 ribuan ya, 600 sampai 700 ribuan. Lalu untuk amplas gerindanya di sini sebenarnya gerinda sih pakai apa aja rata-rata kualitasnya itu sama. Tapi kalau misalnya saya saranin bisa teman-teman beli yang orbital sander aja, nggak usah pakai gerinda lagi kalau teman-teman cukup budgetnya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke masing-masing kita, apakah cukup budgetnya. Jadi bisa disesuaikan untuk budgetnya aja. Tapi tadi dana paling minimnya itu sekitar 1.280.000, kita udah bisa memulai hobi woodworking dengan alat-alat yang udah oke dan nggak murahan. Jadi menurut saya itu alat-alat yang kita butuhin buat memulai hobi woodworking.
Kalau misalnya teman-teman ada masukan atau ada pertanyaan buat channel ini, boleh ditanyain di kolom komentar aja. Dan kalau teman-teman mau ngeliat review-review produk atau berbagai macam kreasi yang saya buat, bisa dilihat di kolom video. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat subscribe channel ini, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga channel ini dapat membantu kita semua untuk lebih maju ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.